Assalamualaikum para pemirsa penonton Denny Kreator. Kali ini kembali lagi bersama saya, hostnya Apip Pradana, dalam acara berbagi horor bersama Denny Kreator. Sekarang langsung aja kita saksikan atau dengarkan cerita kedua dari pengalaman horor Pak RT Denny Kreator. Silakan Pak RT. Ya, ini Bang Apip ya, cerita kedua. Yang kemarin episode sebelumnya saya sudah ceritakan satu pengalaman kepada Bang Marco, yang itu pengalaman saya alami. Nah, dan yang sekarang ini saya mau ceritakan juga pengalaman saya yang saya alami di tahun 94. Waktu itu saya masih sekolah kelas 2 SMP. Mundur ke belakang jadi gitu ya. Mundur ke belakang. Kejadian ini juga menarik dan sampai sekarang saya tidak pernah lupakan. Dan beberapa tahun yang lalu saya pernah mendengar cerita yang agak mirip atau ya kira-kira mengarah seperti pengalaman saya, makanya saya pilih cerita ini. Ya, jadi gini Bang Apip. Nah, kejadiannya itu begini. Saya punya teman sekaligus ya sahabat yang tinggal satu kampung. Itu mengalami kecelakaan. Kecelakaan motor. Dan waktu itu kami mendengar informasinya itu pagi, dan katanya langsung dilakukan dirawat di rumah sakit, salah satu rumah sakit di rumah sakit swasta di wilayah Metro. Metro itu Lampung Tengah. Lampung Tengah. Nah, waktu itu kami nengok lah gitu. Yeah. Nengok, kurang lebih kami pulang sekolah itu sekitar jam 4. Saya waktu itu bertiga. Nah, bertiga. Saya berangkat dan menjelang maghrib kira-kira kami sampai. Nah, sehingga saya ke ruangannya, saya ngobrol, saya berikan semacam ya penyemangat lah gitu. Karena waktu itu saya ingat betul dia dioperasi dari atas sampai bawah, kalau nggak salah itu sekitar 20 jahitan dan nah, di ruangan itu saya masih ingat satu ruangan itu dua pasien. Nah, di ruangan itu selain teman saya ini Yang itu ada dua. satu lagi pasien yang kira-kira itu usianya sudah sekitar 60 lebih lah ya. Oke. Tapi pastinya saya nggak tahu, tapi karena saya ingat waktu itu kan karena satu ruangan kita tahu ya. Yeah. Usianya sudah agak tua, karena saya ingat ada beberapa orang tua di tempat saya yang ya kira-kira seusianya lah, seusia itu. Jadi saya kira-kira di atas 60 lah gitu ya. Nah, sampai kami ngobrol-ngobrol, bincang-bincang kecil itu ya sambil saling sapa juga. Yeah. Ke keluarga tetangga sebelah ya, pasien sebelah gitu. Dan saya lihat di situ pasien yang terbaring itu ditunggui oleh 2 atau 3 orang gitu kan dari keluarganya, dan dia lagi terbaring sambil sesekali batuk gitu, dan dia rebahan gitu kan. Nah, sampai ya saya, dan ketika saya ngobrol itu ya saya ya mau nggak mau kan agak ini ya berusaha akrab gitu kan. Iya. Nah, dan sesekali saya melihat pasien itu, saya dengan bahasa wajah lah kita menyapa walaupun nggak dengan kata-kata gitu kan. Nah, sudah sampai bincang-bincang, kira-kira waktu itu menjelang maghrib. Nah, ketika azan saya masih di ruangan, dan setelah kira-kira azan selesai, saya permisi untuk sholat gitu.
Nah, saya sholatlah karena waktu itu orang tuanya sholat di ruangan. Nah, saya permisi ke musola gitu kan. Nah, ketika saya sendiri itu, saya sendiri ke musola. Untuk ke musola itu melalui lorong ya, lorong bangsal gitu ya. Iya, bangsal, kira-kira beberapa ratus meter terus belok ke kiri. Nah, ke kiri lurus. Nah, di situ ada musola gitu kan. Nah, di situ saya sholat. Setelah itu saya mengarah ke ruangan tempat teman saya itu dirawat kan. Nah, dari musola itu saya jalan. Nah, pas kira-kira jalan belum jauh, saya melihat ada bapak-bapak jalan mengarah ke saya dari lorong yang saya berasal tadi gitu. Jalan, dan saya perhatikan, saya amati, saya seperti kenal. Saya seperti lihat tuh, ini bapak yang di sebelah gitu, yang di sebelah teman saya. Sebentar Pak RT. Waktu Pak RT ketemu sama orang tua itu, Pak RT bilang seperti kenal dan kayaknya pernah melihat gitu. Tadi sedikit bilang seperti yang di samping teman Pak RT gitu. Memang udah yakin atau gimana? Jadi gini, saya kan turun dari musola lah ya. Saya jalan karena memang waktu itu ya kebetulan yang apa namanya, kan di situ ada beberapa yang sholat juga kan ya. Ya setelah mereka sholat ya ada juga yang masih di musola, ada yang sudah pergi duluan. Nah, saya waktu itu kan karena kebetulan saya sholat sendiri, teman saya di ruangan kan, saya otomatis kan pulang sendiri kan ya. Nah, pas kira-kira saya dari musola itu belum lama, saya ya sama-sama melihat dari jauh kan, karena ada orang datang mengarah ke saya, lorong itu kan gitu kelihatan. Saya amati, kok saya seperti kenal gitu. Begitu agak samar, agak gitu ya. Saya lihat kok ini seperti kenal. Nah, saya perhatikan, loh, ini kok seperti orang yang di sebelah gitu kan, pasien yang sakit di sebelah teman saya itu gitu. Nah, sampai saya kira-kira agak-agak berhenti, takutnya ini mungkin mau sembahyang gitu kan. Ya udah, saya berhenti, niat saya siapa tahu mau sembahyang, saya anterin gitu kan. Saya berusaha menunggu lah gitu. Nah, cuman semakin mendekat, dia ini bukan mengarah ke saya tapi belok ke kanan. Nah, jadi ini kan dari sini ruangan di sini. Dia ke sini kan, untuk ke musola itu dia berbelok ke kiri. Nah, belum sampai ke arah musola dia belok ke kanan. Memang sebelum belok ke musola itu ada belok ke kanan, ada gang kecil lah gitu ya, kayak lorong kecil ke arah satu tempat yang memang itu ruangan lain gitu, dan saya nggak tahu itu ruangan apa. Nah, sehingga ketika saya waktu itu seperti apa ya, dalam keadaan saya antara kaget, antara antara apa mau ke toilet atau mau sholat. Saya nggak inilah, tapi ya sudahlah gitu biar. Karena memang Pak RT nggak tahu tempat itu yang dituju itu ya, Pak RT. Ya, nggak tahu. Ya, saya tadinya menyangka ini mau sembahyang gitu kan. Nah, cuman saya berhenti, saya anggap kalau nanti mau datang kan saya anterin gitu. Ternyata malah berbelok ke kanan. Ada satu lorong kecil gitu di situ, yang mana saya mungkin ke toilet atau apa kan gitu. Nah, sehingga saya coba agak menunggu, siapa tahu bapak ini mau balik lagi, ya saya anterin, atau dia mau ke kamar mandi, habis itu ke ke musola kan, kita nggak tahu. Cuman saya tunggu kok saya pikir enggak gitu. Apa ya, saya pikir ya sudahlah, saya ke ruangan, karena waktu itu kan teman saya mau gantian sembahyang kan, untuk nungguin saya, gantian nungguin. Nah, teman saya itu nanti yang gantian sembahyang. Nah, begitu saya lurus, terus saya belok ke kanan, kira-kira ke arah kamar. Cuman mendekati kamar, saya lihat, saya dengar itu suara agak gaduh, banyak suara orang, ada nangis, ada suara, pokoknya suara yang gaduh lah gitu. Gaduh itu artinya nggak seperti yang ketika saya tadi sebelum sembahyang ya, biasa-biasa gitulah. Nah, begitu saya ke ke ruangan itu,
saya mendekat gitu kan, saya dekat, itu banyak orang nangis. Saya kaget, ada apa gitu kan. Saya menganggap, saya terpikir teman saya itu, waduh ada apa, kenapa gitu kan, pikiran macam-macam gitu. Begitu saya pelan-pelan masuk, saya lihat pada nangis, dan keluarga yang nangis itu adalah keluarga bapak yang di sebelah teman saya itu, dan itu meninggal. Sehingga saya sontak kaget, saya badan kayak gimana mau menggigil, kaget lah gitu. Saya pikir, waduh. Dan saya jelas betul, saya perhatikan, sampai saya agak mendekat, mereka nangis itu saya mendekat. Oh ini bapak yang tadi yang ketemu saya waktu saya mau pulang dari sembahyang gitu. Dan saya ingat betul, sehingga saya, wah, pikiran macam-macam tadi. Wah, apa saya ngelihat hantu, apa saya halusinasi, atau saya berpikir apa saya ini kenapa gitu kan. Akhirnya saya pikir, wah, coba, saya penasaran nih kan. Saya mengacuhkanlah dengan semua keadaan itu. Saya berusaha keluar. Setelah itu saya masih ingat, saya salah lihat atau bagaimana gitu. Nah, setelah saya keluar dari ruang itu, saya mencoba ke ruangan saya yang mau sholat tadi, dan saya cari tempat yang tadi bapak itu belok ke kanan itu. Saya sampai di situ, nah, saya belok ke kanan ke lorong kecil itu. Setelah itu saya ikuti itu. Saya kaget karena di lorong itu sepi, nggak ada ya toilet, nggak ada tempat, nggak ada. Saya rasa tambah penasaran. Saya langsung ke situ, saya masuk lagi ke situ, saya lihat, betapa kaget saya di situ tulisan ruang mayat. Nah, akhirnya saya sudahlah, saya istighfar lah, saya cuma bisa istighfar dan lain sebagainya. Dan saya berpikir waktu itu, wah, sudah, saya nggak bisa menyimpulkan apa itu, kejadian apa. Sehingga sudah, saya diam, saya kembali ke ruangan tempat teman dirawat. Dan waktu itu sudah banyak dokter atau suster yang disitulah ya, mungkin mereka proses untuk apa dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Cuman saya ke tempat teman itu, dan ya sudah, kami ya layaknya waktu itu, karena di sebelahnya ada yang meninggal kan, ya sudah, antara bingung, takut dan lain sebagainya gitu kan kira-kira. Nah, cuman kejadian itu tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun berbelas-belas tahun. Sampai ketika saya mendengar di YouTube ada satu cerita yang agak mirip ya dengan kisah saya itu, walaupun berbeda gitu, berbeda. Nah, sehingga saya niat untuk saya ceritakan ke Denny Creator. Mungkin seperti itu. Karena sempat ini sempat waktu menegur gitu. Enggak. Jadi, karena waktu itu saya berpikir kan, saya cuman kenal, nggak akrab, baru kami pun bukan bersapa dengan kata-kata kan waktu di apa namanya, di ruangan kan. Saya cuma menyapa sebatas ya sopan santun kita kalau ya inilah gitu, karena dia juga terbaring waktu itu. Jadi kalau ya mungkin menyapa, saya enggak ada ini ke situ seperti itu. Tapi yang pasti di balik semua itu ada satu hal yang saya anggap berharga, adalah sesuatu yang gaib itu ada. iya. Dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal itu pun ada. Dan yang tidak bisa dijelaskan oleh mata itu pun ada. Maka ya positifnya adalah membuat kita itu ya hati-hati dan berbuat baik dan lain sebagainya. Karena pada kesimpulannya ternyata tidak semua apapun yang ada di dunia ini bisa dijelaskan seperti itu. Dan salah satunya pengalaman saya itu, Pak Apip. Merinding ya Pak RT. Saya bukan merinding tapi dingin. Ya. Memang sedikit informasi, kita ini di daerah Bandung, jadi tempatnya dingin. Ya. Itu aja. Mungkin kalau para penonton Denny Creator mau kisah pengalaman nyatanya Pak RT, selanjutnya boleh komentar, minta request lagi. Iya. Nggak ini kan Pak RT ya, nggak bosan ya nanti kalau misalkan. Insya Allah dengan senang hati. Pak Habib.
karena pengalaman ini selalu di baliknya Ya, ada hikmah betul. dan pelajaran, dan juga ada semacam pengetahuan untuk kita itu bisa bermanfaat untuk diri kita lah. Ya, Seperti itu. begitu aja. Karena situasi di sini sudah terlalu larut. Terima kasih para penonton Denny Creator yang telah menonton, mendengar cerita-cerita edisi pengalaman horornya Denny Creator. Mohon maaf kalau ada salah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.